Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kali ini dapur Cicio mau bikin menu yang gampang banget tapi super enak, dijamin anak-anak pasti suka. Nah, ada tipsnya juga loh Mams untuk kita bikin frozen food sendiri. Jadi pas sahur nanti tinggal digoreng aja. Jadi nggak usah pakai ribet-ribet lagi. Dan ada juga tips bagaimana cara menghilangkan bau amis pada ayam dan tips untuk memarinasi agar bumbunya itu meresap sampai ke dalam, dan ini nggak kalah pentingnya lagi, ada tips juga bagaimana caranya agar daging ayamnya itu lembut, juicy, dan empuk. Dan bumbunya Mams ini super praktis, silakan dicatat. Untuk kali ini saya beli ayam yang bagian dada, yang ini sudah difile ya Mams. Setelah itu kita cuci bersih dengan air mengalir pastinya. Kemudian kita kucurkan jeruk nipis. Ini fungsinya untuk menghilangkan bau amis pada ayam tersebut. Kita diamkan kira-kira 10-15 menit. Setelah itu Mams, kita potong-potong ayamnya sekecil ini ya. Jangan terlalu besar, kalau saya lebih suka yang kecil karena biar matangnya juga cepat dan anak-anak juga makannya lebih enak. Sekecil ini ya Mams, kira-kira segini. Kita siapkan wadah dan kita isi air ya Mams. Nah ini airnya kira-kira saja sampai nanti menutupi semua bagian ayam yang telah kita potong. Kemudian kita tambahkan 1,5 sendok teh garam. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, ini bisa pakai kaldu bubuk apa aja ya Mams, bisa juga pakai kaldu jamur. Setelah itu kita tambahkan juga 1 sendok teh merica bubuk. Nah, ini rahasianya Mams. Jadi biar daging ayamnya itu empuk dan lembut, kita tambahkan 1 buah jeruk nipis. Tapi kalau tidak ada jeruk nipis, bisa juga kita tambahkan 1 sendok makan cuka. Dijamin Mams, jadi ayamnya itu lebih empuk dan lebih juicy dan pastinya akan lebih enak. Setelah kita aduk semua bumbu marinasinya, sekarang kita masukkan ayam yang telah kita potong-potong tadi. Di sini harus dipastikan ya Mams, kalau airnya itu merendam semua bagian daging yang telah kita potong. Kita marinasi ayamnya ini 2-3 jam dalam wadah tertutup ya Mams, biar tidak terkontaminasi dengan bakteri. Ini harus taruh di dalam kulkas. Atau kalau mau lebih enak lagi, kita bisa marinasi selama 1 hari. Tapi ingat ya, itu tetap harus di dalam kulkas. Nah, kalau saya memang marinasinya 1 hari, Mams, jadi benar-benar bumbunya meresap. Nah, ini ayamnya sudah saya keluarkan dari kulkas ya. Saking simpelnya, Mams, setelah marinasi kita tidak perlu bumbu sama sekali. Yang diperlukan hanya tepung bumbu serbaguna. Ini dengan brand apa saja. Langkah selanjutnya kita siapkan mangkuk berisi air dan mangkuk kosong. Nah, mangkuk kosong ini untuk kita isikan tepung bumbunya. Sekarang kita masukkan ayam ke tepung bumbunya. Nah, tapi Mams, ini ayamnya harus kita tiriskan ya, kita kita goyang-goyang aja seperti ini agar airnya itu turun dan tidak masuk ke dalam tepungnya. Karena kalau masuk ke tepungnya itu bisa lengket dan hasilnya jadi kurang bagus. Ayamnya ini harus kita masak, Mam, kita pijit secara perlahan-lahan agar tepungnya ini benar-benar, menyatu dengan ayamnya. Kalau tepungnya sudah merata semua, Mams, sudah menempel ke ayamnya, sekarang kita masukkan ke dalam saringan. Nah, ini satu persatu ya, Mams, jangan langsung semuanya dan kita pastikan juga kalau tepungnya itu tidak banyak yang ikut. Kemudian kita rendam ke air, itu pun jangan terlalu lama ya, Mams, yang penting basah saja. Kemudian kita taruh lagi ke tepung keringnya. Nah, tapi ini harus satu persatu ya, jangan langsung sekaligus, karena kalau sekaligus dia bisa nempel satu sama lainnya. Sekarang kita balurkan lagi tepungnya dan jangan lupa ya Mams, ini harus dimasak pelan-pelan biar tepungnya ini nanti, eee, teksturnya tuh keriting. Jadi nanti itu lebih crunchy, lebih renyah dan pastinya lebih enak. Sambil menunggu ayamnya dibalurkan semuanya ke tepung nih Mams, sekarang kita panaskan minyak dengan api yang sedang. Jadi Mams, kita gorengnya ini per bagian ya Mams. Nah, misal bagian pertama ini kita balurkan semua ke tepung, setelah itu langsung kita goreng.
Atau misalnya tidak bikin terlalu banyak, mau, gorengnya setelah kita bikin semua adonan seperti ini, nggak masalah. Tapi harus diingat ini tidak boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti tepungnya itu menempel satu sama lain jadi lengket dan hasilnya tidak bagus. Kita siapkan minyak secukupnya, tapi ini tidak boleh terlalu sedikit ya, Mams. Terusnya posisikan api di api yang sedang. Kita diamkan sampai minyaknya ini benar-benar panas. Setelah minyaknya panas, langsung kita masukin ayamnya. Nah, ini pastikan kalau minyak itu benar-benar sudah panas ya, Mams, agar tepungnya itu sudah langsung berbentuk jadi kulit dan jadi crunchy. Sekali-sekali pastinya kita aduk ya, biar matangnya merata. Nah, ini kita goreng sampai warnanya kuning keemasan. Nah, ini sudah matang, Mam. Sudah jadi ya. Warnanya pun cantik, kuning keemasan. Jadi bisa kita angkat. Jangan lupa kita saring dan kita tiriskan agar minyaknya turun dan nanti pas anak-anak makan itu tidak terlalu banyak minyak. Setelah menggoreng beberapa kali, biasanya banyak endapan dari tepungnya nih, Mams. Jadi kita diamkan dulu beberapa saat sampai tepungnya itu mengendap. Setelah itu bisa kita saring dan kita pakai lagi minyaknya. Karena kalau kita diamkan saja ada aroma gosong dan itu pasti mengurangi citra rasanya. Sekarang kita bikin untuk frozen foodnya, Mams. Prosesnya sama saja ya, Mams. Jadi kita panaskan minyaknya, kita masukkan ayamnya, setelah itu kita diamkan sebentar saja sampai tepungnya itu berubah menjadi agak keras. Nah, kita aduk sebentar, langsung kita angkat. Jadi kita masak ayamnya ini hanya setengah matang, Mams. Jadi ini praktis banget loh, Mams. Kalau kita mau konsumsinya 1 sampai 2 hari bisa kita masukkan ke dalam kulkas, tapi kalau mau jangka waktu yang masih lama, ini bisa ditaruh ke freezer dan itu bisa berbulan-bulan. Untuk yang frozen food ini saya pakainya yang, tepungnya itu tepung bumbu hot spicy. Jadi walaupun setengah matang dia warnanya agak kemerahan. Kemudian kita tiriskan dan kita diamkan beberapa saat hingga ayamnya ini dingin. Kita masukkan ke dalam wadah yang pasti ada tutupnya ya, Mams. Ini untuk 1 sampai 2 hari ke depan. Ini kita taruh di dalam kulkas. Nah, kalau ini saya memang sengaja stoknya agak banyak, Mams. Ini saya mau taruh ke dalam freezer. Nah, untuk mempermudah mengambilnya, saya kasih pembatas. Ini saya kasih plastik yang food grade pastinya ya, Mams. Jadi kalau kita ambil tidak perlu kita towing semuanya, jadi kita bisa ambil per bagian. Simpel kan, Mams? Kita bisa bikin frozen food sendiri tanpa bahan pengawet yang pasti aman untuk anak-anak. Nah, ini sudah jadi hasilnya, Mams. Dijamin anak-anak pasti suka. Ini pas banget untuk menu sahur ataupun menu berbuka puasa. Ini rasanya sudah pasti gurih dan nikmat karena kita sudah marinasi 1 harian, Mams. Jadi bumbunya itu sudah meresap sampai ke dalam dagingnya. Dan apalagi kalau kita makan selagi hangat dan ditambah lagi mayones atau kita tambahkan lagi chili sauce. Gampang kan bikinnya? Selamat mencoba. Happy cooking, Mams.